Kericuhan terjadi dalam debat pemilihan gubernur Aceh. Salah satu paslon dituding memakai perangkat elektronik tambahan untuk membantu menjawab pertanyaan. Debat terakhir Pilgub Jawa Tengah akan digelar malam ini. Kedua paslon akan membahas 4 tema, diantaranya pendidikan dan kesehatan. Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Selain dua kabar utama tadi, beragam kabar menjelang pelaksanaan pilkada serentak yang tinggal 1 pekan lagi akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya Prita Zeka, inilah kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Kita awali kabar pemilu kada sore hari ini pemirsa. Debat kandidat putaran terakhir pasangan calon gubernur Aceh terpaksa dihentikan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh karena kedua pendukung paslon terlibat keributan di lokasi debat. Debat publik putaran terakhir Pilgub Aceh yang digelar di salah satu hotel di Aceh Besar Selasa malam kemarin berlangsung panas sejak segmen awal. Sejumlah teriakan dan protes terdengar saat pasangan calon nomor urut 1, Bustami Hamzah dan Fadil Rahmi sedang menyampaikan visi dan misi mereka. Merasa protes tidak digubris, sejumlah pendukung paslon langsung merangsek ke depan dan ke panggung debat untuk menghentikan pembacaan visi misi. Kericuhan pun tak dapat dihindari. Paslon Bustami Hamzah dan juga Fadil Rahmi terpaksa menghentikan pembacaan visi misinya. Karena suasana makin tak kondusif, Komisi Independen Pemilihan Aceh terpaksa menghentikan jalannya debat. Polisi dari Polda Aceh yang menjaga pelaksanaan debat dapat meredam kericuhan sehingga tidak meluas. Menurut polisi, aksi protes dilakukan para pendukung pasangan nomor urut 2 yaitu Muzakir Manaf dan Dekfat. Mereka menuding paslon nomor urut 1 menggunakan alat komunikasi 2 arah saat penyampaian visi misi. Situasi aman kondusif, jadi memang di debat ketiga ini tadi ada permasalahan, ada protes dari salah satu pasangan calon yang melihat ada benda yang digunakan oleh salah satu paslon dan dipertanyakan. Sehingga akhirnya yang salah satu itu tidak mau melanjutkan dan hasil keputusan dari KIP bahwa karena waktunya sudah berlanjut, tidak ada keputusan, akhirnya menyatakan selesai debat itu. Bustami Hamzah membantah tuduhan memakai alat komunikasi 2 arah. Menurutnya yang ia gunakan adalah mikrofon tambahan untuk pembuatan konten media sosial. Sementara pihak KIP Aceh akan menyerahkan dugaan penggunaan alat elektronik tambahan kepada panitia pengawas pemilihan untuk membuktikannya. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Kita ke kabar Tapanuli Tengah pemirsa. Bentrokan antar pendukung dua pasangan calon bupati di Kabupaten Tapanuli Tengah terjadi di Jalan Lintas Sibolga Barus. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa. Dalam video amatir warga terlihat, bentrokan melibatkan massa pendukung antar dua pasangan calon bupati Tapanuli Tengah. Untuk meredam situasi, polisi yang dipimpin Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Basa M dan Banjarnahor berusaha menenangkan kedua massa pendukung. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan ke udara untuk membubarkan konsentrasi massa. Belum diketahui apa penyebab terjadinya bentrokan ini. Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Basa M dan Banjarnahor yang dikonfirmasi belum memberikan keterangannya terkait bentrokan yang terjadi. Namun, situasi di Kabupaten Tapanuli Tengah pasca bentrokan sudah kembali kondusif. Pada Pilkada serentak tahun 2024, ada dua pasangan calon bupati di Kabupaten Tapanuli Tengah yang bertarung, yaitu Hiedi Pasaribu berpasangan dengan Darwin Sitompul nomor urut 1. Dan Masinton Pasaribu berpasangan dengan Mahfud Effendi Lubis nomor urut 2. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Saren Situmorang, TV One mengabarkan.
Sementara itu menyikapi sejumlah bentrokan antar pendukung paslon di Pilkada, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Bawaslu melakukan pencegahan dini potensi konflik Pilkada serentak 2024. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri apel siaga Bawaslu di Monumen Nasional Jakarta. Dalam sambutannya di hadapan 2.000 anggota Bawaslu, ia meminta agar Bawaslu tidak hanya mengawal pelaksanaan Pilkada serentak, tapi juga mencegah potensi konflik di masyarakat. Gibran tak ingin keributan antar pendukung paslon hingga menyebabkan korban jiwa seperti di Sampang, Madura terulang kembali di daerah lain. Jangan sampai karena beda pendapat, karena beda pilihan politik, lalu kemudian kita terpecah, saling hujat, saling baku hantam, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Beda pilihan itu wajar, beda pendapat itu lumrah. Justru itu yang mewarnai demokrasi kita. Menjelang Pilkada serentak, TNI dan Polri akan menambah jumlah pasukan untuk berjaga di wilayah yang dianggap rawan di Jawa Timur. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi konflik berdarah antar pendukung paslon seperti yang terjadi di Sampang, Madura. Sepekan jelang pelaksanaan Pilkada serentak, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan kunjungan ke Polda Jawa Timur. Petinggi Polri dan TNI tersebut melakukan pengecekan pasukan dan kendaraan yang akan digunakan untuk melakukan pengamanan Pilkada serentak di beberapa wilayah di Jawa Timur. Sebanyak 7.782 pasukan akan ditempatkan di seluruh wilayah Jawa Timur guna mengamankan jalannya Pilkada serentak. Sementara untuk wilayah yang dianggap rawan seperti Madura dan wilayah yang memiliki lebih dari 2 paslon, Kapolri akan menambah jumlah pasukan di lokasi tersebut. Pasangannya lebih dari 2 paslon, karena juga tentunya situasinya juga kalau tidak kita jaga dan kita kelola dengan baik, tentunya akan memunculkan masalah. Khususnya wilayah Madura, ini memang masuk kategori yang sangat rawan, sehingga kita pun juga menempatkan personel lebih besar dan pola pengamanannya juga disesuaikan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri dan Panglima TNI juga melakukan pertemuan dan doa bersama dengan tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama di Jawa Timur. Mereka berdoa agar pelaksanaan Pilkada di Jawa Timur berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto berencana bekerja sama dengan India di bidang kesehatan, pendidikan, dan perdagangan. Prabowo menyampaikan hal itu kepada Perdana Menteri India, Narendra Modi, di sela KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan pertemuan bilateral dengan Narendra Modi di sela-sela KTT G20 di Rio de Janeiro, Brazil. Pada Modi, Prabowo mengatakan Indonesia berkomitmen meningkatkan hubungan baiknya melalui kerjasama di berbagai bidang. Presiden Prabowo mengungkapkan kebutuhan mendesak Indonesia akan tenaga medis. Prabowo berharap India dapat mengirimkan ahlinya untuk mengajar di perguruan-perguruan tinggi di tanah air. And who are interested in coming in, and we are very happy that they are coming in the fields of health, pharmaceutical industry. We are opening up our health sector. We are opening up even foreign hospitals can open local branches and operate in Indonesia. We are already opening special economic zones. Also in the field of education, excellency. We hope we can increase the number of Indonesian students going to your institutes in India, and also to invite Indian professors, Indian teachers to teach in our because we have a vacuum, we have a shortage of
160,000 medical doctors. Enhance the relationship. Dalam pertemuan ini, Kepala Negara juga menekankan pentingnya kerjasama di bidang perdagangan, khususnya terkait impor beras. Tim TV One mengabarkan. To a higher level. Usai jeda kami kabarkan persiapan jelang debat pamungkas Pilgub Jawa Tengah, tetap di Kabar Pemilu Kada. Anda kembali menyaksikan Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, debat ketiga Pilgub Jawa Tengah akan digelar malam ini di Domuladi, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Debat ini akan menjadi debat terakhir sebelum pencoblosan pada tanggal 27 November mendatang. Segala persiapan terus dilakukan KPU Jawa Tengah jelang debat pamungkas Pilgub Jateng. Panggung beserta dekorasinya serta sound system telah disiapkan untuk acara malam nanti. Selain itu, kursi-kursi untuk paslon, tamu undangan, dan pendukung telah tertata rapi. Gelaran debat pamungkas Pilkada Jawa Tengah 2024 akan disiarkan secara langsung malam ini pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di TV One. Lalu bagaimana persiapan KPU Jawa Tengah untuk debat pamungkas calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah? Kita akan tanyakan langsung kepada Arga Dumadi yang ada di sana. Arga, selamat sore. Bagaimana persiapan debat Pilgub Jawa Tengah sejauh ini, Arga? Ya, selamat sore Prita dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa baru saja gladi bersih untuk persiapan acara nanti malam ini selesai dilakukan. Dan seperti dikabarkan sebelumnya bahwa pada malam hari nanti pukul 7 ini akan diadakan debat ketiga yang menjadi debat pamungkas Pilkada 2024 di Jawa Tengah. Dan seperti debat-debat sebelumnya, maka debat ketiga ini akan mempertemukan kembali paslon nomor urut 1 yaitu Andika Perkasa dan juga Hendrar Priyadi dengan paslon nomor urut 2 yaitu Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin, di mana keduanya nanti akan kembali beradu gagasan. Dan seperti biasanya juga ini akan ada beberapa segmen, yaitu diantaranya adalah pemaparan visi misi, kemudian juga pendalaman visi misi, dan kemudian juga nanti masing-masing paslon akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan juga menanggapi, dan yang terakhir pastinya adalah statement penutup. Kami kabarkan kepada Anda untuk debat ketiga ini akan mengangkat tema membangun sosial budaya pendidikan, kesehatan, dan perlindungan untuk masyarakat yang sejahtera dan toleran. Rencananya akan ada 7 panelis ini yang dihadirkan, di mana ini kebanyakan panelis berasal dari akademisi yang mereka ini berasal dari sejumlah universitas yang ada di kawasan Jawa Tengah. Di antaranya adalah dari Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, kemudian juga UIN Wali Songo Semarang, dan juga ada dari Universitas Jenderal Sudirman, di mana masing-masing panelis nanti akan diberikan waktu untuk membuat pertanyaan, dan ini pertanyaan akan dibuat mendekati detik-detik acara dimulai, sehingga dapat dipastikan bahwa pertanyaan ini sifatnya rahasia dan tidak bocor. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk debat ketiga ini jumlah pendukung masing-masing paslon mengalami kenaikan, bila sebelumnya dari KPU Jawa Tengah sendiri ini memberikan kuota sebanyak 75 orang untuk setiap paslon, maka untuk debat ketiga ini naik menjadi 100 orang untuk setiap paslonnya. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi mengabarkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke kabar lainnya, pemirsa. Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah menegaskan ribuan pasukan jangkrik diterjunkan untuk meraih kemenangan di Pilkada 2024 di Kendal, Jawa Tengah. Pasukan jangkrik yang dimaksud Sudaryono, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, adalah jangkauan ke seluruh titik-titik wilayah Kendal dan Jawa Tengah dikerahkan guna meraih kemenangan paslon Gubernur Lutfi Taj Yassin dan paslon Bupati Kendal Mirna Urike atau Mriki pada Pilkada 2024. Paslon Gubernur
dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Lutfi Tasyyasin diusung 15 partai politik, yakni Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKS, PSI, P3, Nasdem, PKB, Partai Buruh, Gelora, Partai Garuda, PBB, Prima, dan Partai Perindo. Insya Allah 5 tahun ke depan Pak Prabowo Presiden, Gubernurnya Pak Lutfi. Pak Lutfi itu ber-KTA Gerindra. Pak Lutfi itu kader Partai Gerindra. Mungkin baru, tapi ini jaminan saya yang menjadi jaminannya bahwa Pak Lutfi begitu jadi gubernur nanti akan pasti belani Gerindra. Pasti belani seluruh rakyat Jawa Tengah, tapi tentu saja ikut dan wajib membesarkan Partai Gerindra. Kalau Mbak Mirna kan sudah tahu semua kader kita dari dulu, sehingga Bapak Ibu nggak usah ragu, nggak usah sungkan, nggak usah aneh-aneh, pokoknya kita menangkan. Terima kasih masih bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, debat kedua untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tambrauw digelar di Hotel Sultan Jakarta. Dari debat kedua ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, Saharul Abdul Karim, berharap para paslon bisa menarik simpati para calon pemilih. Debat kedua untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tambrauw digelar di Hotel Sultan Jakarta hari ini. Ketua KPU Kabupaten Tambrauw Saharul Abdul Karim juga menjelaskan perbedaan dari debat sebelumnya. Selain waktu dan tempat, namun output daripada kegiatan bisa dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan. Saharul juga menambahkan bahwa sebisa mungkin para paslon bisa mempertajam daripada visi misi yang sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan. Kalau dari output daripada kegiatan debat ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kami sebagai penyelenggara, yaitu mampu memanage keuangan daerah dengan semua pemerintahan yang bagaimana mandiri, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, harapan saya mampu juga menarik simpati daripada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih. Kami siap melaksanakan tugas sebagai penyelenggara sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang ada, maka kita sudah siap. Saya menghimbau selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw bersama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tambrauw kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tambrauw dari Distrik Kasi sampai dengan Selemkai untuk ingat pada hari Rabu tanggal 27 November datanglah ke TPS untuk memberikan hak suaranya, karena satu suara menentukan nasib pembangunan dari gunung sampai pantai, dari distrik Selemkai sampai dengan distrik Kasi. Keberhasilan yang dicapai merupakan awal dari sebuah proses, bukan akhir daripada sebuah perjuangan, karena akan memimpin dan membawa bagaimana masyarakat dan Kabupaten Tambrauw ke depan untuk 5 tahun. Menang kalah itu hal yang wajar, tetapi tetap kita satu dalam moto Kabupaten Tambrauw menjetu membem susno. Mari bersama satu hati untuk membangun Tambrauw ke depan. Ketua KPU Kabupaten Tambrauw, Saharul Abdul Karim juga menyampaikan bahwa kemenangan atau kekalahan adalah hal yang wajar dalam 27 November mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Pertemuan terbuka ini sekaligus menunjukkan dukungan Jokowi kepada pasangan Ridwan Kamil Susono di Pilkada Jakarta. Kita buka sedikit jalan untuk Pak Jokowi. Kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo langsung disambut hangat oleh calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan masa pendukungnya di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Turut hadir perwakilan partai pendukung pasangan Ridwan Kamil Susono, komunitas Jawa, artis hingga influencer. Yang menarik, politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon juga tampak hadir. Dalam acara ini, Jokowi mengajak masyarakat Jakarta mendukung Ridwan Kamil karena rekam jejaknya yang sudah terbukti. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Bapak Ridwan Kamil yang pertama pernah menjadi wali kota. Dalam skop manajemen kecil, mengelola kota itu juga tidak mudah. Beliau sudah memiliki pengalaman itu. Yang kedua, dalam lingkup manajemen yang lebih besar, provinsi, beliau juga punya
pengalaman sebagai gubernur. Terus, yang paling penting ditunjang oleh ilmu yang Pak Ridwan Kamil miliki. Secara rekam jejak punya, secara ilmu punya, kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi? Menurut Ridwan Kamil, dukungan dari Jokowi bisa menambah amunisi bagi kemenangan pasangan Ridho. Tidak bisa dipungkiri bahagia sekali di saat memang detik-detik, minggu-minggu terakhir kehadiran mantan presiden, mantan gubernur DKI. Kami bersahabat sudah lama, zaman saya wali kota. Sebelum saya wali kota, beliau hadir sebagai wali kota. Saat saya wali kota, beliau hadir sebagai gubernur, kemudian membersamai sampai beliau presiden 10 tahun, kemudian di IKN. Itulah hubungan kami. Dan tadi Pak Jokowi menyampaikan kuncinya adalah rekam jejak. Mudah-mudahan warga Jakarta melihat itu, bahwa membangun Jakarta, semua mungkin programnya mirip-mirip ya, tapi yang membedakan kan rekam jejak. Di belakang saya ada Pak Effendi Simbolon mendeklarasikan 7.000 orang-orang Batak. Beliau dari partai mana kita semua tahu kan. Nah itulah contoh demokrasi hari ini. Tidak hanya memberi dukungan, Jokowi juga menyatakan siap mengikuti kampanye akbar pasangan Ridho yang akan digelar pada 23 November mendatang. Dari Jakarta, Celia Alexandra, Senida Aditya, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mengaku tidak khawatir soal dukungan Presiden ke-7 Joko Widodo kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono. Dharma tetap percaya dirinya meyakini bahwa ada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dibandingkan dukungan Jokowi. Nomor 1 kan dapat dukungan dari Jokowi. Ya, tanggapannya mana lebih kuat, Tuhan sama Jokowi? Ya, kalau kita adalah orang-orang beriman, maka Tuhanlah yang memiliki alam semesta ini. Jelas? Jelas ya? Jelas nggak? Jelas dulu nggak? Ya, jangan dibanding-bandingkan sama manusia. Saya sudah berbicara Tuhan, berarti Almighty God. He is the one and only. Itulah harapan rakyat, karena rakyat tidak punya lagi tempat untuk mengadu. Hanya kepada dialah. Dan saya bersama Pak Kun ditugaskan oleh rakyat untuk merebut kembali bersama dukungan maksimal full dari warga Jakarta untuk merebut kedaulatan rakyat. Sementara itu, paslon nomor urut 3 di Pilkada Jakarta Pramono Anung Rano Karno mengklaim mendapat dukungan dari pendukung Anies Baswedan yang disebut anak abah dan pendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahokers. Dukungan dari loyalis kedua tokoh yang pernah memimpin Jakarta tersebut disampaikan Pramono dalam debat pamungkas Pilkada Jakarta pada akhir pekan lalu. Malam ini saya didampingi oleh Ahoker dan anak Abbas. Sehingga dengan demikian saya akan menggabungkan, bagi saya tidak mau menjawab itu, tetapi saya berkomitmen di dalam membangun Jakarta, saya lebih memanusiakan orang-orang yang memang perlu mendapatkan pertolongan. Sehingga dengan demikian catat apa yang menjadi omongan saya. Kalau saya menjadi gubernur, saya tidak melakukan penggusuran, yang saya lakukan adalah pemberdayaan. Dan itu yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Maka saya fight untuk maju ini setelah melihat persoalan di bawah. Kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat. Orang banyak sekali, kartu lansia yang harusnya mendapatkan, tidak mendapatkan. Dan itulah yang membuat semangat saya untuk hadir dan tampil menjadi orang yang menyelesaikan persoalan yang ada di bawah, persoalan rakyat Jakarta. Termasuk BUMD pasar tadi, itu kan milik BUMD. Sehingga demikian pasti akan kami bangun juga. Terima kasih. Baik. Pemirsa, kabar Pilkada akan kembali sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Anda kembali di kabar Pemilu Kada. Pemirsa, debat kedua untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya digelar di Hotel Sultan Jakarta. Saharul Abdul Karim selaku Ketua KPU Kabupaten Tambrau menyampaikan pernyataannya terkait dengan permasalahan penting di Kabupaten Tambrau yakni stunting. Debat kedua untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tambrau, Papua Barat digelar di Hotel Sultan Jakarta Pusat. Salah satu permasalahan penting yang harus diatasi di Kabupaten Tambrau adalah masalah stunting.
Ketua KPU Kabupaten Tambrau Saharul Abdul Karim menyampaikan bahwa seluruh paslon dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Tambrau. Salah satunya adalah stunting. Pemimpin yang akan nanti terpilih, ya dia bisa melihat bagaimana aspek permasalahan yang ada di Kabupaten Tambrau. Karena tujuan debat ini bagaimana kembali pada visi misi. Ya, paslon mampu mempertajam segala visi misi sesuai dengan apa yang dia sudah programkan, maka dia akan melaksanakan pada terpilih pada 27 ketika dikehendak menjadi calon bupati dan wakil bupati harus melaksanakan semua permasalahan yang ada di kabupaten, termasuk stunting yang merupakan syarat utama bagi pemimpin nanti. Keberhasilan yang dicapai merupakan awal dari sebuah proses, bukan akhir daripada sebuah perjuangan, karena akan memimpin dan membawa bagaimana masyarakat dan Kabupaten Tambrau ke depan untuk 5 tahun. Menang kalah itu hal yang wajar, tetapi tetap kita satu dalam moto Kabupaten Tambrau menjadi membansusno. Mari bersama satu hati untuk membangun Tambrau ke depan. Saya menghimbau selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau bersama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tambrau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tambrau dari Distrik Kasih sampai dengan Selemkai untuk ingat pada hari Rabu tanggal 27 November datanglah ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Karena satu suara menentukan nasib pembangunan dari gunung sampai pantai, dari distrik Selemkai sampai dengan distrik Kasih. Saharul juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk memilih hak suara di tanggal 27 November mendatang. Karena menurutnya, satu suara bisa menentukan nasib pembangunan dari gunung hingga pantai di wilayah Tambrau. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Satu pekan menjelang hari pencoblosan, 3 paslon Pilkada Jakarta masih terus bergerilya mencari dukungan. Beragam cara pun dilakukan untuk menambah pundi-pundi suara. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono kembali mendapat dukungan dari ormas keagamaan. Terbaru, pasangan Ridho mendapatkan dukungan dari Persatuan Umat Islam. RK percaya dalam membangun Jakarta diperlukannya kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat, serta saling merangkul antar umat beragama. Tugas pemimpin itu mengayomi semua golongan, semua agama. Karena saya selalu bilang membangun Jakarta itu setengahnya ide pemimpin, setengahnya ide dari warga. Semua saya rangkul, semua saya ayomi dalam bingkai kepancasilaan. Jadi organisasi-organisasi keagamaan Islam dirangkul, ada PUI, ada Nadatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada FPI, ada Matalu Anwar, dan lain sebagainya. Calon Gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun melanjutkan safari kampanyenya dengan bertemu warga di Jalan Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sebagai cagup dari jalur independen, Dharma Pongrekun sadar memiliki kekurangan dari sisi finansial serta dukungan elit partai. Untuk itu, ia berupaya menyatukan warga dengan kesadaran dan meminta pertolongan Tuhan. Hanya untuk menyatukan jiwa agar seluruh kesadaran warga Jakarta itu bangkit. Dengan meminta pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami percaya hanya kepada pertolongan Tuhan. Kekuatan kami sebagai manusia sangat terbatas. Apalagi kami tidak ditunjang oleh kekuatan finansial. Maka kami meminta tadi menyatukan spirit kami dengan seluruh warga Jakarta untuk dikembalikannya kedaulatan yang menjadi milik rakyat. Calon Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung melanjutkan safari kampanyenya dengan bertemu para pengrajin tahu dan tempe di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya, Pramono menjanjikan akan mensejahterakan dan membantu para pengrajin tahu tempe untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang pantas. Kalau sertifikasi, mohon maaf ya, seringkali masyarakat itu tidak bisa melakukan secara online. Sehingga perlu bantuan supervisor dan sebagainya. Nah itu yang menjadi tugas pemerintah Jakarta. Kalau kedelai, tentunya kami akan bantu juga seluas-luasnya hubungan dengan
produsen-produsen ataupun sentra-sentra kedelai baik di dalam maupun di luar. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Satreskrim Polres Mahakam Ulu, Kalimantan Timur menetapkan 5 orang tersangka, di mana 3 diantaranya merupakan ASN Pemkab Mahakam Ulu dalam kasus pelanggaran kampanye pilkada. Lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran kampanye pilkada Mahakam Ulu, masing-masing BBG, OMS, SL, PP, dan D, di mana 3 diantaranya merupakan aparatur sipil negara yang berdinas di Pemkab Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Mereka dianggap menggunakan fasilitas negara saat melaksanakan kampanye salah satu calon yang bertepatan dengan kegiatan tanam padi gunung yang dibiayai APBD. Menurut polisi, penetapan tersangka dilakukan setelah memeriksa 11 saksi dan penyitaan alat bukti. Proses ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi yaitu 11 orang, kemudian didukung oleh alat bukti yaitu barang bukti, sehingga kita sudah menetapkan tersangka itu sebanyak 5 orang. Setelah penetapan tersangka, tetap proses kita laksanakan sesuai prosedur, dan ini karena timeline-nya ya kan sesuai undang-undang bahwa kita diberikan waktu hanya 14 hari, maka harus kita kebut. Kasus dugaan pelanggaran kampanye ini berawal dari laporan tim hukum Cabub Mahakam Ulu nomor urut 2 ke Bawaslu pada tanggal 28 Oktober lalu. Pelapor melaporkan 3 kasus dugaan pelanggaran pilkada, namun hanya 1 laporan yang dianggap memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pihak kepolisian. Ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran undang-undang pilkada, yaitu bahwa ada beberapa oknum pejabat yang kemudian masuk di dalam pelanggaran tersebut, dan itu juga sebagai bentuk kita ini sebagai warga negara yang sedang berdemokrasi, masing-masing kita punya hak. Ketika ada yang melanggar, kita akan laporkan. Ketika ada yang sesuai dengan aturan, ya kita hormati. Usai menetapkan tersangka, polisi menyerahkan berkas para tersangka ke Kejaksaan Kutai Barat untuk proses lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, para tersangka terancam hukuman maksimal 1 tahun penjara. Dari Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda berikut ini kami hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menyuarakan perdamaian di wilayah konflik Gaza Palestina di hadapan para pemimpin negara G20 di sesi pertama konferensi tingkat tinggi G20 Rio de Janeiro. Prabowo mendesak agar gencatan senjata segera dilakukan di Gaza. Ceasefire in Ukraine and in Gaza. Let us not hesitate to go forward and urge the participants in the region to achieve this ceasefire. For us, this is vital for the achievement of peace and stability. Only by peace and stability we can overcome poverty and hunger. We also urge countries of the G20 to use their collective strengths to strengthen multilateral efforts on this issue. Thank you. Satu minggu jelang Pilkada serentak, Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan simulasi pemungutan suara. Selain diikuti warga, simulasi menghadirkan saksi-saksi dari masing-masing paslon. KPU Jakarta Pusat menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan surat suara di Kecamatan Tanah Abang. Dalam kegiatan ini, proses simulasi dilakukan sesuai tahapan pemungutan suara di TPS. Lengkap dengan petugas KPPS dan warga yang terdaftar dalam DPT. Tak hanya itu, 3 saksi dari 3 paslon Pilgub Jakarta juga mengikuti simulasi ini. Warga yang ikut simulasi menjalankan tahapan pemungutan suara, mulai dari mendaftar hingga mencelupkan jari ke tinta sebagai bukti telah melaksanakan hak pilih.
Simulasi pemungutan suara juga dilakukan oleh KPU Jombang, Jawa Timur. Simulasi digelar di halaman kantor KPU Jombang yang diikuti oleh ratusan warga serta petugas KPPS. Dalam simulasi ini, warga mendapat 2 surat suara, yaitu surat suara untuk pemilihan Gubernur Jawa Timur dan surat suara untuk pemilihan Bupati Jombang. Selain itu, simulasi juga dimanfaatkan oleh KPU untuk berlatih mengatasi sejumlah persoalan yang kemungkinan akan terjadi di tempat pemungutan suara. Dari Jakarta dan Jombang, Jawa Timur, Asben Benef, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Masa dari Aliansi Rakyat datangi kantor Bupati Padang Lawas menuntut netralitas ASN dan seluruh pejabat setelah adanya beredar video viral pejabat memberi dukungan kepada salah satu paslon bupati. Lengkap dengan spanduk dan poster, masa dari Aliansi Rakyat melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Padang Lawas. Dalam orasinya, masa menuntut agar PJ Bupati Padang Lawas, Ardan Nur Hasibuan, segera menindak anak buahnya yang diduga terlibat politik praktis. Setelah beredar video viral, beberapa ASN dan pejabat mendukung salah satu paslon bupati dan wakil bupati. Aksi yang awalnya berjalan damai berujung ricuh setelah massa memaksa masuk ke kantor Bupati Padang Lawas untuk bertemu dengan PJ Bupati Padang Lawas, Ardan Nur Hasibuan, yang tidak kunjung hadir. Massa kembali menerobos blokade penjagaan polisi dan Satpol PP di depan kantor Bupati. Akibatnya sejumlah orang terinjak akibat aksi saling dorong. Suasana memanas akhirnya dapat diredam setelah adanya mediasi antara polisi dan massa dengan informasi keberadaan PJ Bupati Padang Lawas masih berada di luar kota. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Irfan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kabar tadi menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada sore hari ini. Sesaat lagi Anda juga akan menyaksikan Kabar Petang bersama dengan Sira Safira dan Maria Asegaf. Saya Prita Zeki mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa.